Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik ya, dengan kode mata kuliah kita L3207. Kita masih di materi yang sama untuk video sebelumnya, yaitu masih di tentang analisis aliran daya atau power flow ya. Kadang di sini ada yang nyebut power flow, ada yang disebutnya load flow. Jadi intinya sama, kita mau analisis aliran daya. Oke. Di video sebelumnya kita sudah membahas dua materi besar ya. Yang pertama ada matrik admitansi, kemudian ada persamaan aliran daya. Nah, kedua hal ini silahkan dipelajari kembali di video sebelumnya ya. Mungkin sudah sangat jelas materi tentang itu. Sekarang kita menyelesaikan dengan metode Gauss-Seidel. Oke. Sebelum masuk ke materi Gauss-Seidel, kita kan kemarin di video sebelumnya sudah membahas tentang ini ya. Ada P plus JQI per VI sama dengan VI sigma J sama dengan 0 sampai dengan N YIJ min sigma J sama dengan 1 sampai N YIJ VJ. Nah, sebenarnya untuk Gauss-Seidel itu adalah menyelesaikan persamaan ini, di mana yang akan kita lakukan adalah melakukan pemindahan dari beberapa parameter yang ada di sini untuk mencari besarnya si VI ini. Nah, jadi kalau untuk mencari VI, apa yang bisa dilakukan? Jadi VI itu nanti akan besarnya adalah, kalau kita lihat lagi ya ke slide sebelumnya, P plus JQ. Oh ya, di situ P plus JQ ya. Padahal kalau untuk di daya yang sering digunakan adalah P min JQ, karena untuk nilainya Q biasanya adalah negatif, ya kan? Oke, P min JQ per VI, ya kan? Kemudian ini pindah ruas menjadi plus YIJ VJ, berarti plus sigma J sama dengan 1 sampai N terus YIJ dikali dengan VJ. Oke, kita dapat 1. Kemudian si VI ini punya pasangan apa tadi? Ya, dia punya pasangan kan ini nih, sigma J sama dengan 0 sampai ke N YIJ, berarti di sini sama, dikali 1 per sigma J sama dengan 0 sampai ke N YIJ. Oke, selesai. Nah, metode Gauss-Seidel adalah menyelesaikan bentuk persamaan seperti ini. Nah, bentuk-bentuk ini itu kadang ada yang menyebutnya dengan metode Jacobian. Ada yang menyebut si metode Gauss-Seidel. Begitu. Jadi pada intinya kita ingin menyelesaikan di bentuk ini. Selanjutnya, selain kita mencari si V-nya, tegangan di sisi bebannya yang akan kita atur, kita juga dapat mencari besarnya P dan JQ-nya. Berarti kalau kita kembalikan ke persamaan ini ya, berarti kan si VI ini tinggal pindah ruas kan ya? Iya. Mana mouse-nya? Oke. Berarti kan adanya nanti P plus JQ atau P min JQ ya. Kita ganti. Oke. Kita tadi sudah sepakati menggunakan min ya. P min JQ itu sama dengan, masih sama tadi ya, apa tadi? VI sigma sebentar. VI sigma J sama dengan 0 itu ya. VI sigma J sama dengan 0 sampai ke N. Di dalam sigma tadi ada apa? YIJ ya. YIJ terus dikurang
dikurang sigma J sama dengan 1 YIJ VJ ya, sigma J sama dengan 1 sampai ke N YIJ VJ. Nah, ini dikalikan dengan VI. Kan gitu ya. Karena si VI tinggal pindah ruas kan ya. Selesai. Jadi inilah untuk nah, untuk mencari si P itu adalah bilangan real dari ini. Nah, sedangkan untuk Q itu merupakan bilangan imajiner, berarti min imajiner dari persamaan ini juga. Nah, nanti kita akan mendapatkan besarnya P dan besarnya Q. Nah, jadi untuk persamaannya yang digunakan adalah seperti itu. Nah, di metode Gauss-Seidel itu kita melakukan beberapa iterasi dari rumus-rumus yang ada. Nah, pada kondisi pengoperasian normal, besarnya tegangan nanti di setiap busnya untuk perhitungan awal, yaitu pada saat iterasi pertama. Oke, kita mengasumsikan besarnya slug bus itu adalah 1 plus J0. Jadi ini satuannya PU ya, otomatis. Dimana di sini kita mengasumsikan bahwa besarnya slug bus adalah optimal 1. Nah, bagian imajiner dari si VI ini itu nanti kita dapat menghitungnya menjadi VI kuadrat. Ya, kita ambil magnitudenya. Itu sama dengan error kuadrat ditambah dengan imajiner kuadrat FI kuadrat. Yang mana ketika kita ingin mencari nilai errornya atau epsilonnya, itu sama dengan akar dari VI dikuadratkan ditambah FI dikuadratkan. Nah, si FI ini adalah imajiner dari VI. Nanti kita akan bisa mendapatkan angkanya. Nah, inilah kita dapatkan nilai si EI ini. Selain ini, kita juga memiliki yang namanya learning rate atau percepatan perhitungan, faktor percepatan. Nah, untuk menentukan faktor percepatan itu, kita bisa menggunakan VI baru. Oke, itu sama dengan VI lama ditambah bukan VI lama, VI saat ini, sorry. VI C ya, current ya. VI current itu ditambah dengan learning rate-nya dikali dengan VI N-1 dikurang VI atau VIC VIN biar enak. Nah, untuk VI baru itu menggunakan ini, ada yang menggunakan persamaan ini ya. Jadi ada namanya learning rate-nya. Jadi si VI saat ini itu ditambahkan dengan delta selisih dari nilai sebelumnya dan nilai saat ini dikalikan dengan learning rate-nya. Jadi kita akan mendapatkan VI baru. Nah, di VI baru inilah nanti akan kita gunakan untuk iterasi selanjutnya. Nah, kita nanti akan mencari berapakah besar nilai E ini. Nah, nilai yang kita cari adalah nilai epsilon atau errornya ya. Nilai error itu diperoleh dari ini, salah satu dari ini yang kita bisa gunakan, dari E-nya atau dari F-nya. Nah, kita bisa mencari menggunakan EI ke N dikurang EI N-1 atau EI sebelumnya. Ini harus lebih kecil dari epsilon. Nah, nilai epsilon inilah nanti yang akan kita tentukan. Oh ya, tadi saya belum menyampaikan ya, untuk learning rate itu biasanya antara 1,3 sampai 1,7. Jadi terserah
karena nanti ini akan pengaruhnya di kecepatannya dia untuk mencapai nilai epsilon ini. Belum tentu semakin besar nanti akan semakin cepat, itu belum tentu. Kadang dia malah semakin besar dia semakin lama karena dia terjebak di lembah. Itu nanti akan kalian pelajari juga untuk algoritma-algoritma semacam itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau untuk epsilon itu bisa menggunakan ini, atau kita menggunakan si F tadi, nilai imajinernya, Fi ke N dikurang dengan Fi N-1. Dan ini nilainya harus kurang dari epsilon. Nilai epsilon itu rentangnya biasanya di 1 kali 10 pangkat min 5 sampai 5 kali 10 pangkat min 5. Ini sangat kecil ya. Nilai errornya yang dicari sangat kecil. Semakin kecil errornya semakin baik ya. Jadi nanti kita akan mempunyai nilai-nilai yang optimal untuk rangkaian yang kita miliki. Oke, nah selanjutnya kita coba untuk mengerjakan contoh soal saja ya. Oke, akan saya gambarkan misalkan di sini adalah generator slug bus ya. Generator pembangkitnya, dan ini adalah slug busnya, bus 1. Karena slug bus itu atau bus referensi itu biasanya digunakan adalah bus 1. Kemudian di sisi sini adalah bus 2, sisi beban ya. Kemudian di sini satu lagi ini bus 3, dimana di sini ada pembangkit ya, generator dengan kapasitas 200 MW. Oke. Di slug bus ini nilai PU-nya VI-nya atau V1-nya adalah 1,05 dengan sudut 0. Kemudian ada hubung antara bus 1 dan bus 2. Kemudian antara bus 2 dan bus 1 dan bus 3, dan satu lagi antara bus 3 dan bus 2. Misalnya jaringan yang kita miliki seperti ini ya. Kemudian di bus 2 ini adalah bus beban, di mana di sini akan terhubung ke beban sebesar 400 MW dan 250 megafarad. Oke. Nah, kita diminta untuk menganalisis sistem aliran daya di sistem 3 fasa ini dengan 3 bus yang seperti ini, di mana satuan PU base-nya itu adalah PU base itu di 100 MVA. Oke, kita diminta untuk melakukan analisis power flow atau analisis daya ya, menggunakan metode Gauss-Seidel. Oke, selanjutnya coba kita hitung untuk selanjutnya kita coba hitung properti apa saja yang bisa kita miliki. Yang pertama, dari rangkaian tadi ya, masih ada hal yang belum tersampaikan di sini, yaitu dari tipikal rangkaiannya. Di mana impedansi untuk Z12 itu adalah 0,02 ditambah J 0,04. Kemudian untuk yang 13 itu besarnya adalah 0,01 ditambah J 0,03. Dan untuk yang antara 2 dan 3 ini adalah besarnya 0,0125 ditambah J 0,025. Oke. Nah, dari sini kita sudah miliki semua ya, properti apa saja yang kita miliki. Dari generatornya 200 MW. Di sini ini adalah slug bus ya, atau bus referensi yang kita ketahui, di mana untuk bus referensi itu adalah bus yang menyuplai kekurangan daya real dan daya reaktif pada sistem. Karena beban kita adalah 400 MW dan generator kita hanya 200 MW, berarti dia akan menyuplai sisanya. Dan yang ketiga, ini adalah PV bus atau generator bus ya. Nah, di sini adalah ada kata lainnya, yaitu voltage controller bus, yang merupakan bus yang tegangannya dapat dikontrol melalui pengaturan daya aktif agar tegangannya tetap. Nah, nanti kita dapat melakukan hal semacam itu sehingga nanti kita bisa tahu. Oke. Dari data ini, yang selanjutnya kita lakukan adalah
karena yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan di video sebelumnya itu adalah kita merubah impedansi ini menjadi admitansi, berarti kita lakukan dulu perubahan ini ke dalam bentuk admitansi. Jadi Y12 itu kan sama dengan 1 per Z12. Nah, Z12 kita sudah miliki ya, 1 per 0,02 plus J0,014. Nah, silahkan coba dicek di kalkulatornya. Dia akan menghasilkan berapa? Yaitu 10 min J20. Selanjutnya untuk Y13 berarti itu adalah kebalikan dari impedansi 13, dan itu adalah besarnya 13, 0,01 ditambah J 0,03, yaitu sekitar 10 min J30. Yang terakhir yaitu Y23, itu kan berarti 1 per Z23, yang mana besarnya adalah 16 min J32. Oke, kalau ingin kalian bentuk polar silahkan dicari bentuk polarnya ya, tinggal dihitung saja. Selanjutnya kalau kita sudah memiliki besarnya admitansi ini, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita menghitung beban generator tadi dalam satuan unitnya, dalam satuan per unitnya. Nah, nilainya S itu adalah min P plus JQ dibagi ratingnya tadi ya 100, berarti min P nya tadi kita punya adalah 400 ya, kemudian ditambah J 250 dibagi 100, maka nilai yang kita miliki adalah min 4 min J 2,5 satuannya PU. Oke, setelah kita punya S, kita coba cari si P tadi. Itu kan adalah besarnya, ini P generator ya, P generator itu kan 200 MW ya, dibagi 100 MVA, berarti hasilnya adalah 2 PU. 2 PU. Kemudian sebagai indikator awal, itu tegangan slug bus, itu besarnya adalah 1 plus J0. Tadi kita sudah jelaskan itu ya di awal. Oke, sekarang kita tinggal gunakan persamaan ini V1. Nah, yang akan kita hitung itu adalah tegangan di bebannya. Ya, kita akan menghitung tegangan di beban, berarti V2 itu besarnya adalah 1 per V2 saat 0 ya. Ini V2 yang pertama ya, iterasi pertama. Oh, kita mending ke slide sebelah saja ya, agar mudah melihatnya. Slide berikutnya Oke, untuk iterasi pertama kita lihat persamaannya. Yang pertama adalah P min JQ dibagi VI, kan gitu. Berarti kita tinggal masukkan V2 yang pertama itu adalah P min JQ ya, P min JQ, P nya tadi adalah 4 min 0,25 J dibagi 1 plus 0 J. Kemudian kita lihat lagi berikutnya adalah sigma J sama dengan 1 sampai ke N YIJ VJ, sama ini juga kita lihat di sini. Ini seperti tadi, yang berhubungan dengan 2 itu mana saja ya, berarti di sini nanti ditambah dengan sigma tadi itu ya, YIJ Y12 dikalikan dengan V1, kemudian ditambah Y23 dikalikan dengan V3. Nah, ini semua kemudian dibagi dengan si tadi
YIJ ini tadi. Sigma J sama dengan 0 sampai N YIJ, berarti itu isinya adalah Y12 ditambah Y23. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan saja, kita substitusi angka-angka ini. Jadi min 0,25J dibagi 1 plus 0J, kemudian ditambah Y12. Kita lihat untuk Y12 itu besarnya adalah ini, 10 min J20. 10 min J20 dikalikan dengan V1. V1 tadi kan sudah jelas ya, nilainya 1,05. PU nya tadi ya 1,05 dengan sudut 0, berarti plus 0J. Kemudian ditambah Y23. Kita lihat lagi Y23, 16 min J32. 16 min J32 ini dikali dengan V3 nya. V3. Oh, saya lupa mencantumkan di soal. V3 itu kita ingin dibuat stabil di 1,04 PU. Jadi kita bisa dapatkan angkanya sekarang adalah 1,04 plus J0. Nah, ini kemudian dibagi dengan Y12 10 min J20, kemudian ditambah Y23 16 min J32. Oke, ini kan sudah dalam bentuk seperti ini ya. Silahkan dicoba dihitung. Nanti hasilnya adalah 0,974 62 dikurang J 0,0423, satuannya PU. Oke, V2 sudah kita temukan. Selanjutnya kita ingin bergeser ke bus 3 ya. Nah, di bus 3 ini adalah regulated bus. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal ya, dimana ganggu aja. Dimana regulated bus ini tegangan dibuat konstan sehingga kita hanya mengatur si daya aktif. Di bus 3 regulated ini busnya bus 3 regulated, bus yang tegangan dan daya aktifnya itu kan ditentukan. Nah, untuk mengetahui voltage control bus ini, kita harus menghitung daya reaktifnya terlebih dahulu, sehingga nanti kita baru bisa mendapatkan tegangan yang sudah dikontrol tadi. Kan kita membuat paten si V3 ini kan ya, jadi nanti akan berubah adalah si daya reaktifnya. Kan daya aktifnya sudah dibuat pasti, dia ditetapkan. Oke, selanjutnya kita menghitung si Q3. Di Q3 sebagai persamaan tadi, karena tadi persamaannya. Nah, ini ketika kita ingin mencari Q, berarti kan nilai imajiner dari sepanjang ini ya. Nah, itu tinggal kita masukkan saja. Oke, imajiner dari, kita lihat lagi saja, YIJ, VI sigma YIJ. Nah, YIJ tadi kan sudah jelas ya, kalau YIJ itu sama dengan YIJ di sini, dan VI-nya VI 0. Jadi kita tinggal masukkan saja V3 saat 0, kemudian dikalikan dengan V3 saat 0 juga, dikali dengan sigma YIJ, berarti Y13 ditambah Y23. Kemudian dikurang
dikurang mana tadi? Nah nih, dikurang sigma YIJ VJ, kan gitu ya. Nah, berarti persamaannya kita teruskan lagi. Dikurang Y13 dikali dengan V1, kemudian dikurang dengan Y23 V2. Nah, V2 ini tadi yang kita sudah dapatkan ya, si V21 tadi. Sekarang kita tinggal masukkan saja, berarti nilai imajiner dari V30 itu kan 1,4. Tadi kan yang udah kita buat pasti ya, 1,04 ditambah 0J. Kemudian V3 saat 0 masih sama, berarti 1,04 ditambah J0 dikali Y13 dan Y23 dijumlahkan jadi 26 min J62. Oke, min Y13 itu tadi kan 10 ya. 10 min J30 kemudian dikali V1, berarti V1 kan masih di selakbas ya, 1,05 plus J0. Kemudian selanjutnya dikurang lagi Y23 berarti 16 min J32 dikali V2 yang sebelumnya ini 0,97462 dan seterusnya itu ya, 0,97462 dan seterusnya tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah kalau kita hitung nilai imajiner ini adalah 1,16. Nah, dari sini inilah yang akan kita gunakan untuk memasangkan si kawan tadi. Generator ini kan punya 200 MW ya. Maka di sini tadi ada PG, itu adalah 2 PU. Nah, nanti dia dipasangkan dengan ini. Nah, sehingga kita nanti punya P baru untuk P3 dan JQ3 itu adalah besarnya 2 min J 1,16 PU. Nah, yang ini kemudian kita gunakan untuk menghitung si V3. V3 ya, di iterasi pertama besarnya adalah masih sama dengan persamaan yang tadi, P3 min JQ3 dibagi V3 saat 0. Ya, V3 saat 0 ditambah dengan Y yang berhubungan, Y berhubungan apa aja? Y13 dan Y23. Berarti di sini kita masukkan Y13 dikalikan dengan V1 ditambah Y23 dikalikan dengan V2. Dan V2 yang digunakan adalah V2 saat 1. Kalau yang pertama tadi kan V2 saat 0 ya. Sekarang kita sudah punya V-nya. Nah, ini semua itu dibagi dengan Y13 ditambah Y23. Sehingga besarnya adalah, ya tinggal kita masukkan saja ya, P3 min JQ3 itu kan berarti tadi 2 min J 1,16 dibagi V3 1,04 ditambah J0 Y13. Ini saya juga nggak hafal. Y13 kita ambil 10 min J30 10 min J30 30 ya, dikalikan dengan V1 1,05 ditambah J0, kan begitu ya. Nah, kemudian Y23 itu berapa? 16 16
Oh ya, 16 min J32, 16 min J32 dikalikan dengan V2-nya. V2-nya adalah ini 0,97462. 0,97462 dikurang J 0,0423. Nah, ini kemudian kita bagi dengan Y13 ditambah Y23, ya kan? Ini tambah ini. Berarti adalah 26 min J62. Sehingga nanti hasilnya adalah 1,0378 min J 0,005 PU. Nah, oke, kita sudah dapat angka V3 yang baru. Namun V3 tadi ya, dimana di sini adalah PV bus ya, kita membuat V-nya si stabil di 1,04. Maka nilai ini yang akan kita gunakan adalah si J-nya aja. Gitu. Bilangan imajiner dari V3 itu adalah ini, bilangan imajiner dari V ya. Maka besarnya adalah min J itu tadi. Maka untuk nilai F3 itu sama dengan min J 0,00517. Oke. Kalau sudah punya F3, berarti kita bisa menghitung si E. Itu kan tadi persamaannya udah ada ya, berarti akar dari V3-nya itu tadi 1,04 ya. 1,04 dikuadratkan itu dikurang minus 0,0517 dikuadratkan, sehingga kita nanti akan dapatkan besar si E tadi. Nah, besar si E nya jadi E itu nilainya akan menjadi 1,039987. Nah, yang inilah kemudian kita akan gunakan menjadi tegangan V3 nya. Si V3 menjadi 1,039987, kemudian dikurang dengan imajinernya tadi si F, J 0,00517. Oke, PU. Nah, untuk iterasi pertama kita sudah selesai. V3 yang kita miliki adalah sebesar ini. Kemudian Q3 kita miliki adalah sebesar ini. Dan yang terakhir V2-nya itu adalah sebesar ini. Ya, ini untuk iterasi pertama yang akan kita gunakan. Untuk iterasi kedua sama, masih kita lakukan perhitungan tersebut ya. Kita ulangi, namanya iterasi berarti kita mengulangi perhitungannya. Tetapi angkanya itu yang kita rubah. Dimana untuk besar V2 ya, untuk iterasi kedua. Oke, tambahkan seperti itu ya. Jadi P2 min J Q2 per V2 untuk iterasi pertama. Nah, ini ditambah, ini masih sama komponennya, Y12 V1 masih sama, ditambah Y23 dikalikan dengan V3 nya, tapi V3 nya adalah V31, dan ini semua kemudian dibagi dengan Y12 ditambah Y23. Nah, ini kalau kalian hitung hasilnya nanti adalah 0,9715 min J 0,0434. Nah, ini kita sudah punya V2-nya, sehingga selanjutnya kita menghitung Q3-nya, tetapi untuk iterasi kedua sama
persamaan yang kita gunakan sama dengan yang iterasi pertama. Ini ya, imajiner dari V3 untuk 0, V3 untuk 0. Nah, itu jadi sekarang menjadi satu semua, ya. Ini sama. Jadi min imajiner dikali dengan V3 iterasi pertama dikali dengan V3 iterasi pertama, kemudian V3 iterasi pertama ini dikali dengan Y13 ditambah Y23. Ini yang sigma tadi ya. Nah, itu kemudian dikurang dengan sigma lagi. Ya tadi Y13 V1 ya kan, dikurangi Y23 V2. Tapi V2 iterasi kedua. Oh, iterasi kedua. Iya, iterasi kedua. Yang ini, V2 ini, hasil perhitungan ini. Oke. Tutup kurung 2 kali. Nah, setelah ini kalian akan mendapatkan besar Q-nya adalah 1,387. Kalau sudah dapat Q-nya, maka kalian bisa menghitung besarnya si V3 untuk iterasi kedua. V3 untuk iterasi kedua sama persamaan yang kita gunakan dengan V2. Berarti di sini P3 min JQ3 ya dibagi V3 iterasi pertama, ya kan? Ditambah Y13 V1 ditambah Y23 V2 yang iterasi kedua. Dan ini semua dibagi dengan Y13 ditambah Y23 gitu. Nanti kita punya hasil di sini adalah 1,039 min J 0,0073 yang mana untuk menghitung E-nya ya kan, itu akar dari 1,04 ya, masih tetap dikuadratkan terus dikurang dengan ini 0,0073 dikuadratkan, sehingga nanti kita punya besarnya si E ini adalah 1,03997. Nah, kalau kita punya E-nya sekian, berarti kita bisa mendapatkan si V3 untuk iterasi kedua. Yang bisa kita gunakan adalah 1,03997 min J 0,0073. Satuannya PU. Oke, ini untuk iterasi kedua. Pak, sampai kapan kita melakukan perhitungan ini? Terus begitu terus sampai nilai E-nya antara iterasi yang kedua dengan iterasi per 1 itu kurang dari epsilonnya. Ya. Jadi di sini kan kita sudah ada nih E-nya 1,03997. Berarti 1,03997 itu dikurang dengan E yang sebelumnya 1,039987. 1,039987. Nah, ini hasilnya adalah ini nilai absolut ya. Nilainya adalah 0,000217. Wah, ini akan dilakukan iterasi terus-menerus sampai nilainya ini adalah kurang dari atau sama dengan 0, atau 5 kali 10 pangkat min 5 atau 1 kali 10 pangkat min 5. Ini range-nya. Jadi silahkan kalian mau tentukan errornya di berapa epsilonnya. Nah,
kalian tinggal menghitung terus sampai error yang didapatkan adalah di antara range ini ya. Misalkan kita menetapkan di 5 kali 10 pangkat 5, maka nanti kita akan mendapatkan besarnya si V1 itu akan tetap di 1,05, kan dia patokan kita ya, plus J0. Kemudian di V2 tegangan di beban itu adalah 0,97061 min J 0,04569. Selanjutnya tegangan di generator di V3 atau PV bus itu sebesar 1,03996 min J 0,00903 ya. Nah, kalau dari ketiga parameter ini, maka kita bisa mendapatkan besarnya P min JQ ya. Nanti besarnya adalah 2,1842 ditambah J 1,4085. Ingat, ini semua satuannya masih dalam PU ya, PU. Oke. Setelah kita dapatkan ini semua, apa yang kita lakukan? Ya, kita tinggal menghitung besarnya I tadi. Kan kita bisa menghitung I, itu kan besarnya adalah admitansi dikalikan dengan tegangannya. Nah, misalkan kita ingin mencari di I12 ya. Berarti nilainya adalah Y12 dikali V1 min V2. Untuk yang di I21 ya. Kalau I21 itu berarti kebalikannya dari I12, berarti min I12. Kemudian untuk I13 berarti kita bisa pakai Y13, diantaranya min V1 ke V3 deltanya ya. Nah, kalau sudah ini berarti kita tinggal I31, berarti kebalikannya min I13. Kemudian I23 itu berarti besarnya Y23 V2 min V3, dan I32 berarti kebalikannya min I23. Nah, ini coba nanti kalian cari. Nah, setelah kalian mendapatkan ini semua, yang kita lakukan adalah menghitung I yang benarnya, karena itu kan masih bentuknya dalam admitansi ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung si I tadi ya. Oh, kita dapat menghitung si S ya. S untuk 12 itu besarnya V1 dikalikan dengan I12. Tapi yang I12 konjugatnya. Jadi kalau kita sudah punya I12 tadi ya, nah kita kalikan dengan konjugatnya, sehingga kita nanti bisa dapatkan I12 konjugat. Kemudian kita nanti bisa dapat si S21 sama ya, S21 berarti pakai V2 dikali dengan I21 konjugat. Kemudian S13 berarti pakainya V1 dikalikan I13 konjugat. Kemudian S31 kebalikannya, berarti kita makainya V3 nya dikalikan I31 konjugat. Kemudian S23 berarti pakai yang V2 dikalikan I23 konjugatnya. Dan yang terakhir S32 untuk V2 nya ditambah V3 I32 konjugatnya. Nah, kalau kita sudah dapat itu semua, maka nanti kita bisa mendapatkan lossis-lossisnya tadi. Oke, seperti itu. Oke, untuk memudahkan kita dalam perhitungan ini juga, kita juga dapat melakukan analisis menggunakan MATLAB ya. Nah, ini adalah kode yang coba saya buat untuk Gauss-Seidel ya. Nanti kodenya akan saya berikan link download, jadi kalian bisa coba di rumah menggunakan MATLAB. Ini tinggal dilakukan run saja codingnya.
dan dia akan menghasilkan angka ini. Jadi S12 nanti dia memiliki adalah sebesar ini ya, S21 minus S13 dan seterusnya. Oh ya, saya jelaskan sedikit untuk codingnya ya. Di sini epsilon ditentukan adalah 0,0005 atau 5 kali 10 pangkat min 5. X-nya itu adalah 1 dan F03-nya masih 1 juga. Ini Z ini yang sudah kita ketahui ya. Terus kemudian kita menghitung admitansinya sama. Ini juga yang diketahui, P-nya, Q-nya, dan P generator. Kemudian untuk tegangan di bus 1, bus 2, dan bus 3. Kemudian nilai S2 dan P3 generator. Dan selanjutnya kita tinggal menghitung besarnya V2, Q3, besarnya E, dan seterusnya. Sampai dihitung sini absolutnya, nilai X-nya ya, untuk menghitung errornya tadi. Ya. Ini kan while X lebih besar dari epsilon, maka while-nya akan berhenti. Kalau X while-nya, ini kan while-nya X lebih besar daripada epsilon ya. Ketika dia kurang dari epsilonnya atau sama dengan nilai epsilonnya, maka looping ini akan berhenti secara sendirinya ya. Dan ini ya untuk menampilkan ininya. Ini sebenarnya hanya merubah rumus menjadi perhitungan di MATLAB saja sih, tidak ada hal lain yang dilakukan. Nah, selain menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya OpenDSS ya. Kalian bisa unduh OpenDSS. Ini versi lebih ringan. Ya, versi lebih ringan untuk perhitungan seperti ini ya. Tapi di OpenDSS kita tidak bisa menentukan metode siapa yang digunakan untuk load flow-nya. Jadi dia sudah langsung menentukan menggunakan Newton dan seterusnya, dan dia punya perhitungannya sendiri. Nah, di sini kita langsung codingnya aja, melakukan clear. Kemudian di sini kita membuat sirkuit baru, di mana bus 1 sebagai swing busnya. Kemudian di sini kita membuat line-nya, line 1, 2 itu menghubungkan di 1 dan 2. Kemudian line 1, 3 dan seterusnya. Nah, kalau di OpenDSS ini tinggal Ctrl D saja. Kita langsung mendapatkan summary-nya, statusnya solved ya. Kemudian max PU 0,9 dan min PU-nya sekian. Lossesnya dimiliki dari 5,17. Kemudian untuk membandingkan dari hasil MATLAB tadi, itu kita bisa langsung menggunakan yang namanya show power MVA. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk source-nya dia mengeluarkan sebesar 212 ya di bagian swing bus-nya. Kemudian di generatornya mengeluarkan 199,9 ya, hampir 200 watt ya. 200 megawatt ya, sorry, ini MW. Dan mVAR-nya adalah sekitar min 108. Nah, tetapi di sini ada perubahan load ya. Seharusnya kan di sini 400 MW dan 250. Tapi loadnya di sini berubah karena ada perhitungan tegangan dan sebagainya, sehingga loadnya juga ikut berubah, tidak statis. Oke, di sini juga terlihat untuk line 12 di bus 1 nilainya positif ya, karena arahnya masuk ke dalam bus. Kemudian line 12 di bagian 2 nilainya negatif karena arahnya keluar bus ya, arah arusnya. Kemudian line 13 di sini positif masuk ke bus. Line 13 yang bagian 2 di sini negatif, dia keluar bus, dan seterusnya. Di line 23 bagian 1 di sini nilainya minus, berarti dia keluar bus. Kita lihat di line 23 bus satunya adalah bus 2 ya. Di bus 2 itu kan tertempel beban kita ya. Nah, sehingga arah arusnya adalah keluar begitu. Di sini juga kita bisa melihat lossesnya. Losses itu tadi yang kita hitung menggunakan SL ya. Nah, di sini kita langsung dapat di line 12 dapat angka di 5.295 kW. Di line 13 kita hilang 217 kW, dan di line 23 kita kehilangan 5.456 kW. Jadi total losses kita ada sekitar 10.969 kW atau sebesar 2,74% dari totalnya. Seperti itu. Untuk simulasi kita bisa menggunakan OpenDSS, kita bisa menggunakan MATLAB. Tapi untuk perhitungan manual, kalian bisa melakukan iterasinya secara manual.
Oke, sekian untuk video pada hari ini. Minggu ini kita cukup banyak ya belajarnya. Kita belajar banyak mengenai kita kembali ke sini. Ya, kita sudah belajar matrik admitansi bus seperti apa, persamaan aliran daya seperti apa. Kemudian kita sudah membahas tentang Gauss-Seidel. Nah, untuk minggu depan silahkan sambil menunggu kita akan mempelajari tentang Newton-Raphson dan Vossdek-Koppel. Ini hampir sama karena dasarnya adalah di Gauss-Seidel, kemudian Newton-Raphson itu adalah mengembangkan dari metode Gauss-Seidel. Dan intinya dari ketiga metode ini adalah metode optimasi menyelesaikan si persamaan aliran daya. Jadi kalau kita punya persamaan aliran daya, kita bisa selesaikan dengan metode apapun, metode optimasi yang ada. Jadi kalau kalian punya metode baru untuk mengembangkannya, silahkan dibuat papernya, mungkin bisa menjadi acuan untuk persamaan aliran daya. Oke. Sekian video pada hari ini. Ingat ya, moto kita selalu, kalau saya sudah belajar, saya harus bisa mengajari orang lain, dan belajar itu dari ayunan sampai masuk liang lahat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.